World Cup 2026 akhirnya menyajikan pertempuran semifinal yang sesungguhnya. Spanyol versus Prancis. Benar-benar ideal, sesuai yang diinginkan semua pecinta sepak bola. Ini bukan cuma sekedar laga sepak bola biasa, ini adalah the ultimate adu mekanik. Dua kutub sepak bola modern dengan filosofi bertolak belakang bakal saling bentrok demi satu tiket ke partai final di New York, New Jersey. Di satu sudut kita punya La Furia Roja, tim dengan kolektivitas permainan paling cair, rajanya penguasaan bola dan penguasa mutlak lini tengah. Di sudut lain, Les Blues berdiri kokoh sebagai monster dengan lini serang paling ngeri. Dua raksasa yang belum tersentuh kekalahan selama World Cup 2026 ini siap saling menghancurkan di Texas. Di video kali ini kita bakal bedah taktis kedua tim. Bagaimana cara mereka lolos dari lubang jarum 8 besar, tipe permainan, kekuatan tersembunyi, sampai memori luar biasa dari pertemuan terakhir mereka. Sebelum kita masuk ke papan taktis, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan sebelum kita adu taktiknya, mari kita lihat bagaimana cara kedua raksasa ini mengamankan tempat di semifinal. Perjalanan mereka di babak 8 besar benar-benar mencerminkan identitas asli mereka. Kita mulai dari Spanyol. Mereka baru saja mendepak setan merah Belgia yang berakhir dengan skor 2-1. Spanyol mendominasi total permainan. Sempat unggul lewat Fabian Ruiz, lalu dibalas oleh Charles de Ketelaere. Diwarnai petaka Thibaut Courtois yang ditarik keluar karena cedera, dan blunder dari kiper Manchester United, serta spesialis super sub Mikel Merino muncul sebagai pahlawan di menit ke-88 memanfaatkan bola muntahan tendangan Pau Kubarsi. Kemenangan yang memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 36 laga beruntun. Sementara itu Prancis melenggang ke semifinal setelah meredam Singa Atlas Maroko dengan skor meyakinkan 2-0. Di laga itu pasukan Didier Deschamps benar-benar pamer kekuatan serangan. Mereka melepaskan 22 tembakan dengan Ousmane Dembélé dan Kylian Mbappé tampil sangat eksplosif menghancurkan tembok pertahanan Maroko. Satu tim lolos lewat kontrol sirkulasi bola yang matang, satu lagi lolos lewat intensitas serangan brutal yang tidak berhenti memborbardir pertahanan lawan. Sempurna. Kita masuk ke menu utama adu mekanik taktis. Pertama, skuad Spanyol adalah tentang kolektivitas permainan tim dan kontrol lini tengah. Luis de la Fuente membangun tim ini dengan penguasaan ruang. Mereka tidak lagi sekedar melakukan tiki-taka tanpa arah. Tipe main Spanyol sekarang adalah positional play yang agresif. Kekuatan utama mereka ada di kedalaman lini tengah yang dihuni oleh Rodri, Pedri, Fabian Ruiz, Dani Olmo, dan masih menyimpan Gavi. Rodri yang bertindak sebagai jenderal tim, mengatur dan memutus bola lawan. Fabian Ruiz ataupun Pedri pengatur ritme dan tempo. Begitu bola berhasil dialirkan ke depan, dinamisme dari dua sayap Lamine Yamal dan Alec Baena ataupun Nico Williams bakal mengacak-ngacak kerapatan lawan. Di seberang lapangan, Didier Deschamps tidak peduli dengan penguasaan bola berlama-lama. Tipe main Perancis adalah verticality and power. Mereka membiarkan lawan membawa bola, tapi begitu ada kesalahan umpan dari lawan, boom, transisi menyerang mereka adalah yang paling mematikan di dunia. Kekuatan lini serang mereka sangat ngeri.
Sektor kiri diisi Kylian Mbappe yang punya kecepatan luar biasa dan selalu perform di Piala Dunia. Sementara sektor kanan dihidupkan oleh kelincahan dribble Ousmane Dembele. Masih ada pilihan tandem Olise, Barcola, dan Ryan Cherki. Ditambah sokongan fisik kuat di lini tengah dari pemain seperti Manu Kone atau Adrien Rabiot. Mereka tidak butuh puluhan umpan untuk mencetak gol. Mereka cuma butuh 3 umpan cepat langsung ke jantung pertahanan. Kalau kalian pikir laga nanti bakal berjalan membosankan dan minim gol, kalian salah besar. Karena melihat buku sejarah pertemuan terakhir mereka yang berlangsung di semifinal UEFA Nations League pada Juni 2025 silam, laga itu dinobatkan sebagai salah satu pertandingan paling seru dalam sejarah Piala Nations League. Spanyol menang dengan skor 5-4. Waktu itu Spanyol sempat crashing dan unggul telak 5-1 sampai menit ke-67 lewat performa Lamine Yamal yang mencetak 2 gol serta gol dari Nico Williams, Pedri, dan Mikel Merino. Di laga itu semua orang mengira Prancis sudah habis, tapi disinilah kengerian mentalitas serangan Prancis terbukti. Dalam waktu kurang dari 20 menit di sisa babak kedua, Les Blues mengamuk. Kylian Mbappe, Ryan Cherki, dan Randal Colomwani bergantian memborbardir gawang Unai Simon sampai memperkecil kedudukan jadi 5-4. Spanyol sempat dibuat gemeteran di akhir laga, meski akhirnya sukses mempertahankan kemenangan. Secara historis dari 38 total pertemuan, Spanyol memang unggul tipis dengan 18 kemenangan berbanding 13 milik Prancis. Tapi melihat memori hujan 9 gol di pertemuan terakhir, semifinal Piala Dunia kali ini dijamin bakal menyajikan tensi balas dendam dan juga berburu gol. Lantas, kira-kira di mana laga ini akan dimenangkan? Kuncinya ada di 2 zona krusial. Pertama, bagaimana cara Prancis memutus sirkulasi bola lini tengah Spanyol. Jika Prancis membiarkan lini tengah Spanyol mendikte permainan, Spanyol akan mengurung mereka sepanjang 90 menit. Dan sebaliknya, kunci buat Spanyol adalah disiplin transisi saat kehilangan bola. Sisi bek sayap Spanyol seperti Pedro Porro atau Mike Cucurella tidak boleh terlambat turun. Karena jika Mbappe atau Dembele mendapatkan situasi one-on-one dengan ruang terbuka di lini belakang, itu adalah bencana besar bagi Unai Simon. Ini adalah pertarungan adu mekanik yang sangat ketat. Siapa yang lengah dalam transisi selama setengah detik saja, harganya adalah tiket ke babak final Piala Dunia. Sebuah mahakarya taktik akan tersaji di semifinal Piala Dunia 2026. Kolektivitas tim atau ledakan individu, Spanyol atau Prancis? Sekarang giliran kalian yang bersuara di kolom komentar. Tuliskan prediksi skor kalian, apakah bakal ada hujan gol lagi seperti pertemuan terakhir atau justru berakhir lewat adu penalti?